Silakan. Kita mulai. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wan niyyati wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kita. Kita niatkan lillahi ta'ala agar apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal kita, melaksanakan kewajiban yang dibebani atas kita sebagai mukallaf. Sudah kita ketahui siapa mukallaf sebelumnya. Kita adalah orang yang ada tanggung jawab hukum. Di pundak kita ada beban hukum yang harus kita lakukan untuk kesuksesan kita kelak di akhirat. Di antaranya adalah mengenal Allah yang kita sembah. Dan pembahasan kitab Mukhtasar ini sudah sampai ke sifat Al-Wahid dan Al-Ahad minggu yang lalu. Ya. Sudah sampai ke sifat Al-Wahid dengan Al-Ahad dalam makna asyhadu an la ilaha illallah. Kita baca qala al-muallifu rahimahullah wa makna asyhadu an la ilaha illallah a'lamu wa a'taqidu wa a'tarifu an la ma'buda bihaqqin illallah al-wahidul ahad. Al-wahidul ahad telah kita bahas. Sekarang al-awwal al-qadim al-hayyul qayyum ad-daim al-khaliq ar-razzaq al-alim al-qadir al-fa'alu lima yurid. Itu yang akan kita bahas hari ini, mudah-mudahan selesai sampai ke al-fa'alu lima yurid kalau cukup waktunya. Qala al-muallifu rahimahullah al-awwalu, Allah disifati dengan sifat al-awwal. Al-awwal. Al-qadim. Al-awwal, al-qadim bermakna tidak bermula dan tidak didahului ketiadaan. Al-awwal, al-qadim. Allah tidak bermula dan tidak didahului ketiadaan. Seluruh makhluk ada, didahului tidak ada, baru ada. Tidak ada, baru ada, itu makhluk. Ciri makhluk berubah dari tidak ada menjadi ada. At-taghayyur min aqwa alamatil hudus. Perubahan adalah ciri bahwa itu adalah makhluk. Allah pencipta tidak berubah karena adanya disifati dengan al-awwal al-qadim. Adanya tidak didahului ke tiadaan. Itulah al-qadim. Tidak baharu. Allah itu tidak baharu. Seluruh makhluk diciptakan oleh Allah. Itu konsep al-qadim. Al-awwal tidak didahului ketiadaan. Al-qadim tidak terkena masa. Masa diciptakan oleh Allah. Sebelum ada makhluk, ya masa itu berarti makhluk. Karena Allah yang menciptakannya. Sebelum ada makhluk, hanya ada Allah. Masa diciptakan oleh Allah. Al-qadim, jika kepada Allah tidak berlaku masa, tapi kepada manusia berlaku masa. Kepada makhluk, bukan hanya manusia, kepada seluruh alam berlaku
masa. Kepada Allah tidak berlaku masa. Kalau kita bilang al-qadim, misalkan kita sebut al-haramani binaani azaliyani bimisra. Qadim dalam makna azali juga ya. Dua piramid yang ada di Mesir itu disifati dengan azali atau al-qadim. Tapi terkena masa. Masih ada awalan. Kapan dibangun? Udah zaman kali sampai tidak ketahuan. Sampai nggak tahu siapa yang bangun, saking lamanya. Tapi kan ada awalan. Terkena masa. Ketika kita mensifati Allah al-awwal dengan al-qadim, langsung kita harus memahami bahwa adanya Allah tidak didahului ketiadaan. Ini tauhid. Inilah kenapa tidak boleh bertanya kepada Allah kapan adanya. Pertanyaan berapa tidak berlaku, karena kita sudah belajar Allah wahid dari sisi bahwa Allah tidak ada sekutu baginya. Apa makna al-wahid? La syarika lahu fil uluhiyah. Tidak ada sekutu baginya. Itu makna wahid, bukan berapa. Bukan wahid satu. Sehingga tidak ada pertanyaan berapa Allah. Dan tidak ada pertanyaan kapan adanya Allah. Ini yang luar biasa harus kita pahami. Penting harus kita pahami bahwa selain Allah adalah makhluk, diciptakan oleh Allah, ada, didahului ketiadaan. Allah pencipta makhluk tidak didahului ketiadaan karena bersifat al-awwal atau al-qadim. Dapat dipahami ya? Itu kita catat, kita simpan di dalam benak kita, dicatat di buku catatan kita untuk kita murojaah, untuk kita sampaikan kepada generasi. Generasi kita dalam bahaya. Anak-anak kita dalam bahaya. Akidah menyimpang, yang berlabel Islam, yang non muslim itu sedang menyerang anak-anak kita. Yang lebih sulit dibedakan itu yang Islam, ngaku Islam, bersyahadat, pegang Al-Quran, pegang hadis, tapi dibilang Allah itu ada berbentuk, duduk, bersemayam di atas arasy. Ini lebih berbahaya lagi. Karena kenapa? Tampangnya itu Islam, tapi dia mengatakan Allah berbentuk. Padahal di antara ciri terkuat bahwa itu adalah makhluk ada perubahan. Adanya sebelumnya tidak ada, baru diadakan. Ini udah makhluk berarti. Dan ciri makhluk itu ada dimensi. Bertangan, ada, maksudnya dimensi itu ada lebar, panjang, kedalaman. Itu dimensi. Kita kan punya lebar, panjang dan kedalaman. Itu ciri makhluk. Ini akidah yang harus kita tanamkan. Jangan dianggap sepele ya. Jangan dianggap sepele, karena ini kita harus bilang ke keluarga kita. Kita harus sampaikan ini kepada saudara-saudara kita. Yang tadi model di dalam Islam dengan bersyahadat, masih syahadat juga dia. Sehingga sebagian orang berkata, alah sama aja, yang penting semua pegang syahadat. Dia mengatakan syahadat lebih fasih dari kita. Yahudi ternyata. Dia baca syahadat. Senoh kronyo lebih fasih daripada orang Aceh yang tidak belajar agama. Apakah lalu langsung dipegang? Sekarang lebih besar tantangan. Belum lagi yang non muslim, yang memang gerakannya ingin memurtadkan orang Islam. Sekarang yang anehnya, oke lah tadi yang syahadat masih dia bersyahadat, kena orang-orang yang udah ngaji pun kena sebagian kalau nggak ngaji tauhid. Ngajinya kalau nggak ngaji tauhid, cinta Islam hanya lewat YouTube, itu gampang kena. Yang model ekstrim kanan. Yang model ekstrim kanan paling gampang kena. Yang model bersyahadat tapi syahadatnya sudah tidak ada makna lagi. Makna syahadatnya sudah tidak ada. Dia hanya bersyahadat secara lafaz, tapi secara makna syahadatnya sudah pergi dari dia. Ini banyak. Dan ini banyak kena orang-orang yang semangat Islamnya kuat. Sementara yang non muslim tadi, yang tampaknya udah jelas-jelas, nyata-nyata, dia itu non muslim. Dia main di mana? Dia main di metodologi, dia main di pemikiran. Di situ dia main.
pinter mengajar, pinter menguasai ilmu-ilmu, dia main di situ. Jadi kita kiri kanan kita kena kalau nggak belajar tauhid. Jawaban hari ini adalah tauhid, apalagi di era-era sekarang. Saya sudah sampaikan tadi, ada sebuah SD di Aceh. Saya isi kajian tadi pagi di sebuah SD. Di situ ada non-muslim mengajar. Non-muslim itu mengajar, non-muslim yang katakanlah kata mereka ustadz. Kalau kita ustadz, mereka orang yang kuat dalam agamanya, ngajar. Begitu kita sampaikan Allah tidak serupa dengan makhluknya, baru ibu-ibu itu merasa, waduh ini harus masuk lagi nih, besok harus ada lagi nih, bahaya anak-anak kami. Coba orang tua merasa aman dan nyekolahin ke sekolah di Aceh, kan syariat Islam, dan pun tidak ada penanaman akidah di TPA hari ini yang kita berharap, nggak ada lagi. Makanya guru-guru ini, dosen-dosen sebenarnya ya, dosen-dosen udah nanti kalau udah mulai aktif kuliah, udah harus ngeh tentang ini untuk mengajak calon guru untuk mengisi pembangunan di Aceh, membangun mental. Harus ada di tempat-tempat strategis itu guru yang mengajarkan akidah. Kalau tidak, habis anak-anak kita. Nggak kenal Tuhan. Ketika nggak kenal Tuhan, apalagi? Dia kira Tuhan yang dia sembah, ternyata yang dia sembah hayalan dia. Itu makna al-awwal, makna al-qadim, untuk kita ingat bahwa al-awwal, bahwa Allah ada, tidak didahului ketiadaan, seluruh makhluk ada, diciptakan oleh Allah, didahului tidak ada. Allah tidak didahului ketiadaan. Kemudian Allah disifati dengan sifat al-hayy. Al-hayyu. Apa arti al-hayy? Al-hayyu artinya yang hidup. Allah hidup, kita juga hidup, ya kan? Bedanya hidup kita dengan ruh, dengan tendon, dengan sumsum. Ini hidup kita, makhluk ciptaan Allah. Hidup harus dengan ruh. Ada yang hidup dengan ruh, manusia, hewan, jin, malaikat, tumbuh-tumbuhan enggak ruh, tidak dengan ruh. Dia tumbuh, berkembang, tumbuh. Ciri hidup kita lihat masih hijau daunnya, ya kan? Kalau sudah mati, sudah coklat, misalkan. Ini hidup, kita hidup, hewan hidup. Yang dengan ruh, ada yang hidup bukan dengan ruh. Pohon-pohon tadi misalkan, tidak dengan ruh. Allah pencipta kita tidak serupa dengan pohon, tidak serupa dengan kita, dan hidupnya Allah tidak disifati dengan hidup yang membutuhkan alat-alat yang kita sebutkan tadi. Tidak butuh media-media. Kita itu kalau nggak ada ruh, dicabut ruh, mati. Tidak ada darah, mati kita. Tidak ada apalagi tendon yang mengikat antara ruas-ruas. Ada tulang kita, antara tendon itu urat-urat yang menyambung ruas-ruas tubuh kita. Itu kalau tidak seperti itu nggak hidup kita. Hidup kita hidup yang tersusun dari bagian-bagian, dibantu oleh alat-alat bantu, darah tadi, ruh. Allah hidup tapi tidak serupa dengan hidup kita. Kemudian Al-Qayyum, Allah tidak membutuhkan kepada selainnya. Ketika kita membaca ayat kursi, ada sifat Allah Al-Qayyum di dalam ayat kursi. Ayat kursi bukan sekedar dihafal, Al-Quran bukan sekedar dihafal, tapi dipahami makna dari apa yang kita hafalkan itu, apa yang kita baca itu. Al-Qayyum, apa arti Al-Qayyum? Tidak membutuhkan kepada selainnya. Selain Allah adalah makhluk. Allah la yahtaju li ghairih. Allah tidak membutuhkan kepada selainnya. Kalau dalam sifat 20 kaitan dengan ini, qiyamuhu binafsih. Allah tidak membutuhkan kepada selainnya. Al-Qayyum. Berarti ketika sifat Al-Qayyum kita pelajari,
bermakna bahwa Allah tidak butuh kepada selainnya. Selain Allah adalah benda makhluk ciptaan Allah. Arasy makhluk, ya enggak? Ya. Langit makhluk ciptaan Allah. Apalagi bumi makhluk ciptaan Allah, malaikat makhluk ciptaan Allah. Allah tidak butuh kepada semua makhluk ini. Allah tidak butuh kepada arasy, nggak butuh tempat untuk duduk. Yang membutuhkan menafikan ketuhanan. Yang membutuhkan bukan Tuhan. Butuh tempat duduk berarti bukan Tuhan yang butuhkan. Itu aja akidah. Duduk di atas arasy bukan. Kalau membutuhkan berarti itu bukan Tuhan. Karena Allah bersifat Al-Qayyum. Untuk apa baca ayat kursi? Untuk apa membaca laisa kamitslihi syai'? Maknanya adalah Allah bersifat Al-Qayyum atau qiyamuhu binafsih. Allah tidak membutuhkan kepada selainnya. Sebelum arasy ada, Allah ada. Sebelum langit ada, Allah ada. Sebelum seluruh makhluk. Kalau dibilang duduk di atas arasy, sebelum Allah ciptakan yang bernama arasy, bagaimana? Jadi pertanyaan kan? Kalau harus duduk, Allah sebelum menciptakan arasy ada tanpa membutuhkan arasy. Setelah menciptakan arasy, Allah tetap tidak membutuhkan kepada arasy. Kalau ada perubahan, sebelumnya enggak butuh, setelahnya butuh, ada perubahan. Setiap yang berubah bukan Tuhan. Gitu logikanya. Dalil aklinya seperti itu. Yang berubah itu bukan Tuhan, enggak mungkin membutuhkan. Langit itu ciptaan Allah. Allah tidak butuh kepada langit. Langit tempat malaikat. Itu ke anak-anak penting ini. Karena anak bertanya di mana? Ya kan? Kita langsung bilang langit tempatnya malaikat. Allah ada tanpa tempat. Allahu mawjudun bila makan. Tadi saya 20 menit dikasih waktu. Saya tanya berapa menit saya isi? 20 atau setengah jam? Oh begitu. Jangan kita persiapkan bahan yang 2 jam gitu kan? 20 menit diberi waktu, saya langsung berpikir 3 kata ini harus masuk. Apa? Allah tidak serupa dengan seluruh makhluknya. Aku muslim kecil di buku di TPA, buku Tsaqafah Islamiyah, kitab itu kita pakai. Allah Tuhanku boleh, Allah Tuhan ibu bapakku boleh, kita ambil poinnya, atau kita ambil pada poin bahwa Allah pencipta segala sesuatu, atau kita ambil poin pada tadi Allah pencipta segala sesuatu. Saya masuk, siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Gitu kan anak kecil. Jangan panjang lebar ceramah, wahai kaum. Bersedekahlah, ini cara masuk surga. Anak-anak tunggu dulu, paskan dulu kata-kata yang simple. Insya Allah, karena 20 menit itu aja, ulang kita bersama gitu kan. 3 nanti Allahu mawjudun bila makan. Bahwa Allahu mawjudun bila makan, mana dalilnya? Laisa kamitslihi syai' dengan Al-Qayyum, kan ada dalam ayat kursi tadi. Kalau orang Aceh, qiyamuhu binafsih bukan dari orang Aceh. Qiyamuhu binafsih dari Imam Asy'ari. Qiyamuhu binafsih. Tapi maknanya orang Aceh memaknai hana menghajat pogetanyo ke tempat duduk dengan tempat mukhalafatuhu lil hawadis tumayang kepet hana sama pogetanyo ngan penejut. Itu orang Aceh bilang. Qiyamuhu binafsih. Yang kelima qiyamuhu binafsih. Hana menghajat pogetanyo ke tempat duduk dengan tempat Coba orang dulu. Saya udah dapat itu satu buku. Udah dapat satu buku. Sampai ke rukun-rukun solat dibuat dengan nazamnya Aceh. Nanti kita baca sekali itu. Menarik juga. Saya lihat punya orang Aceh dulu tentang akidah dan tentang fardu ain, tapi pakai nazam Aceh. Itu perlu diteliti kembali itu. Perlu metode itu dihadirkan di zaman sekarang ini, dihadirkan kembali. Yang dulu orang kenapa seperti itu? Apa maksudnya? Di Bali itu ada apa? Telitilah anak pai.
Apa nilai yang mau ditanamkan di situ? Siapa yang pai di sini? Yang pai udah ada judul skripsi ini. Yang pai S2 sekalipun bisa itu jadi tesis. Menarik kan? Menarik itu. Apa nilai di balik itu? Kenapa orang Aceh dulu seperti itu? Ternyata penanaman akidah. Makanya orang dulu itu walaupun nggak sholat itu dosa. Bukan diridhoi ya. Nggak sholat itu dosa. Nggak menutup aurat, tapi akidahnya kalau orang dulu itu Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku, Al-Quran kitab suciku, Ka'bah kiblat sholatku, itu ditanamkan dan diagungkan. Al-Quran ditaruh di tempat yang benar. Itu kan? Ini nggak belajar di Aceh pun kita akan dapat sama Ahlus Sunnah wal Jamaah di seluruh dunia sama. Itu cuman penanam caranya berbeda-beda. Kalau tadi dengan bahasa Aceh, qiyamuhu binafsih, ana menghajat pagutanyo ke tempat dengan tempat Tapi kalau orang-orang Arab, qiyamuhu binafsih la yahtaju li ghairi. Itu maknanya kan sama. Apa makna la yahtaju li ghairi? Tidak membutuhkan kepada selainnya. Itulah al-qayyum. Ini dia sifatnya. Al-qayyum, qiyamuhu binafsi sama. La yahtaju li ghairi. Ana menghajat pagutanyo ke tempat dengan tempat semua bahasa mengungkapkan pemahaman yang sama, berbeda-beda bahasa. Itu. Ini bukti bahwa kekayaan ilmu para ulama dulu diserap oleh ulama Aceh satu sanad. Diserap oleh ulama Jawa, ulama di Medan. Dari mana sumbernya? Dari Arab. Tentu dari Rasulullah, sahabat, tabi'in yang menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Itu. Semoga senantiasa anak-anak cucu kita berada dalam akidah yang benar. Ini harus jaga nih akidah nenek moyang. Bukan berarti ketika kita ikut nenek moyang orang sekarang, ikut nenek moyang, itu akidah nenek moyang aja yang diikuti oleh mereka. Nenek moyang kita kalau benar kenapa? Kita nggak ikut nenek moyang yang dikatakan oleh mereka monyet itu. Itu salah itu kan. Nenek moyang kita Nabi Adam dasar manusia, kemudian dari Nabi Muhammad yang kita ikuti tentu Rasul kita, Nabi kita Nabi Muhammad. Bukan sembarangan ilmu ini. Ulama, tabi'in semua bersanad sampai ke Rasulullah, sampai kepada para sahabat, lalu sampai ke Rasulullah. Kita berada pada jalur mereka yang disabdakan oleh Rasulullah, disuruh berpegang padanya. Itu kan al-jamaah. Itu makna al-qayyum tadi. Allah tidak membutuhkan kepada selainnya. Tidak butuh kepada selainnya. Selain Allah, kalau kita udah paham tauhid, selain Allah adalah makhluk. Tidak ragu kita ketika ditanya oleh orang, Arash itu makhluk apa bukan? Makhluk, langsung. Nggak akan kita, saya bingung, itu makhluk apa bukan ya? Lah, kalau dia berpikir ada, maksudnya kalau dia berpikir Arash makhluk apa bukan? Coba pikiran dia. Berarti dia masih berpikir antara Allah dengan Arash itu ada sekutu berarti. Tidak ada awalan. Aneh kan? Makanya belajar tauhid. Simple pembahasan tauhid, nggak gila kita belajar tauhid. Jangan disebarkan oleh orang non muslim atau disebarkan oleh orang-orang yang tidak suka pada ilmu agama. Belajar tauhid bikin gila. Na'udzubillah. Dari mana itu? Mana yang gila? Kita udah belajar tauhid udah gila. Yang gila itu belajar tauhid yang salah, nama tauhid tapi ternyata salah tempat belajar. Udah membayang-bayangkan Allah, udah menggambar-gambarkan, udah dibilang Allah katanya menyatu dengan tubuh dia, akhirnya gila. Itu salah jalur, bukan salah tauhid. Itu ya. Ini penting untuk kita pelajari sekarang. Udah jauh orang masyarakat, udah jauh umat Islam dari tauhid. Akhirnya datang orang lain dibilang kita sudah kafir semua, diislamkan oleh dia. Ini berbahaya kan? Akibat tidak berilmu.
Jatuhnya nanti dibilang orang Indonesia, seluruh Indonesia udah kafir, orang Aceh seluruh Aceh udah kafir. Kenapa? Karena enggak ala mereka, udah syirik, terlalu lama syirik. Sebelum datang dia katanya, sebelum datang dia syirik udah lama. Na'udzubillah. Sebelum datang dia, Muhammad bin Abdul Wahab katanya, sebelum dia datang, orang dalam keadaan tidak mengenal Tuhan. Masa Nabi, ulama, apa nggak kenal Tuhan? Sampai muncul kitab-kitab para ulama. Itu kita belajar supaya paham. Kemudian Allah disifati dengan ad-daim, tidak berakhir, tidak berakhir. Allah itu azali, abadi. Azali tadi al-qadim, al-awwal, al-qadim. Kemudian ad-daim, abadi. Abadi. Artinya Allah tidak berakhir. Hanya Allah satu-satunya yang tidak berakhir. Seluruh makhluk ada akhirnya. Kita manusia. Jadi dari sisi itu, dari sisi ketika kita ketahui bahwa tadi selain Allah adalah makhluk, kita harus mengetahui bahwa Allah bersifat azali dan abadi. Hanya Allah yang azali dan abadi. Kalau manusia tidak azali, tidak abadi, tidak, kita itu berawal dan berakhir. Sementara surga abadi. Semenjak diciptakan oleh Allah akan kekal selama-lamanya surga dan neraka. Tapi kekalnya surga dan neraka karena Allah mengkekalkannya, bukan karena zatnya kekal. Allah kekal, tidak ada yang mengkekalkannya. Karena zat Allah kekal. Kekalnya surga dan neraka karena Allah mengkekalkan, berkehendak untuk mengkekalkan surga dan neraka. Secara zat boleh jadi rusak, binasa, tapi Allah tidak akan menyalahi janji. Allah mengkekalkan surga dan neraka. Kalau orang berkata bahwa akan punah neraka, salah. Karena kenapa? Karena Allah mengkekalkan surga dan neraka. Itu yang harus kita pahami. Surga, neraka kekal. Siapa yang mengatakan surga neraka itu baharu? Baharu akan punah? Jaham bin Safwan pertama mengatakan bahwa dia bilang bahwa surga neraka akan punah. Lalu datang Ibnu Taimiyah mengatakan kafir Jaham bin Safwan, dikatakan bahwa neraka saja yang punah, sama saja. Nah, Allah bersifat ad-daim, tidak berakhir, tidak akan berakhir. Allah azali dan abadi, tidak akan ada penghabisan. Itu tidak ada yang mengkekalkan Allah. Allah kekal, zatnya yang kekal. Itu yang harus kita pahami. Tidak ada penghabisan, tidak akan mati, tidak akan punah, tidak akan rusak, tidak akan binasa. Itu makna ad-daim. Itu. Kemudian ini karena kita mukhtasar kan dia nggak panjang penjelasan. Saya lihat, mohon maaf, waktu itu kan ramai datang di sini. Pas masuk ke bagian tauhid yang menjelaskan ahad dengan wahid, minggu lalu nggak saya komentar. Saya lihat beratnya mata ibu-ibu itu. Berat nggak Bu? Matanya berat karena setan sudah mulai menggoda. Berat saya lihat. Makanya akhirnya nggak terlalu panjang saya waktu itu juga, dan waktu udah kelihatan mulai ngantuk. Ngantuk berat. Hari ini nggak sebanyak minggu lalu. Mudah-mudahan bisa kita serap ya. Ini penting sekali. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan-golongan yang disenangi setan. Karena kita kewajiban hati harus membenci setan. Itu benci setan. Ketika dia bikin kita ngantuk, pergi kau setan. Kira-kira seperti itu. Pergi kau setan, jangan goda saya. Karena setan itu belum puas dia kalau iblis gitu kan, belum puas kalau kita belum kufur. Iblis itu kalau sudah kufur manusia baru dapat mahkota dari petingginya, dari rajanya. Nah, Allah disifati dengan sifat Al-Khaliq. Apa arti Al-Khaliq?
bahwa Allah Maha Pencipta. Allah yang menciptakan seluruh makhluknya dari tidak ada menjadi ada. Allah yang mengadakan. Allah yang menampakkan makhluknya dari tidak ada menjadi ada. Inilah Al-Khaliq. Allah disifati dengan sifat Al-Khaliq, bahwa Allah adalah yang menampakkan seluruh makhluknya dari tidak ada menjadi ada. Pencipta satu-satunya yang menciptakan seluruh makhluk dari tidak ada menjadi ada hanya Allah. Sebelum ada arasy, sebelum ada air tidak ada. Tidak ada apa-apa, Allah menciptakan seluruh makhluk dari tidak ada. Nabi Adam Allah ciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Sebelum itu, makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah air. Sebelum ada air kan gak ada. Allah adakan dari tidak ada menjadi ada. Di mana kemampuan ini tidak dimiliki oleh manusia. Tukang sihir, simsalabim katanya muncul, itu bantuan setan. Yang bantuan setan atau ketangkasan sebagian yang lain. Bantuan setan, bukan karena dia memang mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Tiba-tiba di sini tidak ada ayam. Katanya simsalabim, kata dia. Hati-hati, nggak usah tiru itu ya, gila katanya tadi saya bilang kan. Tiba-tiba muncul ayam. Itu bukan dari tidak ada menjadi ada, jangan salah. Itu ada bantuan sesuatu. Nggak bisa manusia menciptakan sesuatu. Nyamuk bisa diciptakan satu? Gimana canggihnya ilmu pengetahuan sekarang? Coba ciptakan nyamuk. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau Allah sudah menciptakan banyak sekali nyamuk. Coba ciptakan satu nyamuk yang kecil, jangan yang gede-gede kali, atau satu kuman, satu bakteri, amuba, bisa diciptakan? Tidak. Jadi adanya makhluk bukan secara alamiah, bukan tabi'i, tapi diciptakan. Bukan seperti, mohon maaf ya, saya dengar di biologi itu dikatakan makhluk hidup diciptakan oleh makhluk mati ya. Misalkan kan terjadi amuba, terjadi, iya kan? Sebab abiogenesis. Tidak hidup, jadi makhluk itu muncul dari makhluk yang tidak hidup. Oh, abiogenesis baru saya dengar nih, biologi. Perlu. Nah, ini kan teori-teori, coba lihat. Dari tidak, itu tidak. Abiogenesis. Benda hidup itu muncul dari benda yang tidak hidup. Wah, coba. Ini ada istilah abiogenesis dalam biologi. Makhluk itu muncul dari yang tidak ada itu ke ada. Ini kan bingung kan? Nah, akhirnya bingung kan? Bingung, dari tidak kok ada, itu bagaimana? Kok terjadi dengan sendirinya? Inilah kalau kita belajar tauhid, ya kan? Kita udah tahu semua, yang ciptakan Allah. Makanya muncul teori Darwin. Kenapa? Karena bingung kan? Ini dari mana ini? Dari mana kok muncul? Kok manusia ini dari mana? Dari mana? Akhirnya dia pikir yang mirip manusia itu monyet. Dia bilanglah manusia itu dari monyet. Ini coba, kebodohan sebenarnya kan? Kebodohan adalah ilmu tauhid. Dia cerdas, tapi bukan cerdas dalam akalnya nggak sehat. Karena akal sehat itu dia membuktikan dalil itu menjadi membuktikan kebenaran agama. Ini kan nggak dia. Nah, disinilah muncul teori Darwin karena kebingungan. Muncul Big Bang karena kebingungan. Sesungguhnya semua yang ada diciptakan oleh Allah, bukan ada dengan sendirinya. Gimana itu bisa dari tidak ada? Berarti kan makhluk mati menciptakan makhluk hidup jadinya kan? Ya kan? Dari ganggang muncul katanya. Padahal Allah yang ciptakan. Inilah kita orang beriman, beda dengan orang non muslim. Disinilah perlu guru-guru kita ada di sekolah. Perlu guru-guru yang paham tauhid ada di sekolah, sehingga dia bisa menganalisis mana teori yang ternyata sudah keluar dari tauhid. Ini kan penting. Mana yang keluar dari tauhid? Teori tentang Darwin udah keluar. Manusia yang pertama siapa? Nabi Adam, jelas Allah ciptakan dari tanah, tidak beribu, tidak berbapak. Inilah keagungan pencipta.
yang tidak serupa dengan ciptaannya, menciptakan makhluknya dari tidak ada menjadi ada. Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Kalau kita orang Islam memang nggak bingung, karena kenapa? Kita percaya akan kuasa Allah dan kita percaya bahwa Allah lah pencipta satu-satunya yang menciptakan seluruh makhluk dari tidak ada menjadi ada. Nggak bingung, selesai. Kebingungan muncul dan teori-teori itu muncul dari barat. Disitulah menjadi kita bingung. Kalau kita beriman, selesai, sudah ada jawabannya semua. Gak mungkin terjadi sendirinya tanpa pencipta. Karena kenapa? Kebanyakan penemu teori-teori itu kan ateis, ya kan? Tidak percaya pada Tuhan. Kebanyakan para filosof itu tidak percaya pada Tuhan. Filosof itu kan banyak ateis. Ada juga yang percaya ada Tuhan tapi salah kaprah. Ada yang sampai gila, banyak. Karena kenapa? Mereka ingin berpikir. Makanya filsafat itu muncul kan dari ingin berpikir sesuatu, dia berpikirlah tentang Tuhan, akhirnya gila, nggak mampu dijawab. Yang mampu hanya sekedar tadi mengatakan bahwa manusia dari monyet, akhirnya itu kan udah jauh pergi dari Islam. Itulah kenapa kita penting belajar, penting. Tauhid itu sangat canggih jawabannya, sangat ilmiah, nggak bikin kita mentok. Yang tidak boleh kita pikirkan hanya tentang pencipta, tentang makhluk, pikirkan aja. Jangan dikira pun orang belajar ilmu tauhid itu bodoh. Kita gunakan saintifik itu pada alam, ya kan? Mengapa hijau? Membuktikan agungnya pencipta. Mengapa warna ada? Mengapa bunga berwarna-warni? Nanti di sini akan terjawab. Allah itu esa, zat, sifat dan perbuatan, bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya dalam zat, sifatnya tidak serupa, perbuatan juga tidak serupa. Perbuatan Allah bukan seperti perbuatan kita. Ketika kita mengatakan Allah pencipta, bukan kayak kita buat timpan. Apa itu timpan? Kalau orang di luar Aceh, timpan diterjemahkan dulu ya. Banyak yang pemirsa luar Aceh nih. Timpan itu makanan kayak lemper, tapi terbuat dari tepung. Kalau lemper dari ketan. Kalau lemper pakai lidi, dibungkus. Kalau timpan nggak perlu pakai lidi, tepung itu diadon, dikasih serikaya di tengahnya kan, baru dibungkus dengan di atas daun langsung dibentuk tepung, dikasih serikaya, dibungkus. Kita kena dengan tangan kita dengan timpan. Allah pencipta, tidak sama dengan kita membuat sesuatu. Tidak perlu bersentuhan, enggak. Bukan pula ketika dalam ayat bahwa Allah jika berkehendak kun fayakun, bukan bermakna bahwa Allah setiap menciptakan sesuatu tinggal mengucapkan kun, bukan gitu. Berapa banyak dalam setiap menit itu Allah menciptakan makhluk. Nanti jadinya kun terus-terusan. Tidak. Yang dimaksud adalah karena perbuatan Allah berbeda dengan perbuatan manusia. Yang dimaksud adalah Allah sangat mudah dalam menciptakan segala sesuatu. Segampang orang Arab mengatakan kata-kata lafaz kun, bukan walad gitu kan, dad gitu kan. Itu enggak, kalau dad itu agak sulit, sod agak sulit gitu kan. Tapi tadi kun, semudah orang Arab mengucapkan kun, sebegitu mudah sekali, lebih mudah dari itu Allah menciptakan segala makhluk, seluruh makhluknya. Itu tidak perlu kayak kita berproses, cari daun dulu, cari adon dulu. Jangan dibayangkan Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya, na'udzubillah. Biyadi yang dimaksud bukan dengan tangan, tapi yang dimaksud adalah dalam pengawasan Allah. Allah menciptakan Nabi Adam itu dengan perintah Allah. Malaikat mengambil tanah. Jangan dibayangkan kayak kita tadi mengadon tepung mau bikin donat. Bukan seperti itu. Karena Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah, itu bukan mengadon-ngadonnya. Lalu Allah menciptakan ruh kepada Nabi Adam, hiduplah Nabi
Adam. Coba bisa kita bayangkan, sementara kita lahir dari ibu kita yang mengandung. Ada pernikahan ibu, ayah, lalu lahir kita, kan gitu. Tapi Allah kuasa menciptakan Nabi Adam. Udah ada jawaban dalam tauhid. Ayam dulu apa, telur dulu, nggak perlu itu ditanyakan. Allah kuasa menciptakan ayam duluan, seperti Allah menciptakan Nabi Adam. Ayam pertama bukan dari telur misalkan. Kalau orang berpikir daur tasalsul itu, makanya bingung dia. Duluan telur apa duluan ayam ya? Ini yang bikin gila. Telur duluan? Coba jawab. Telur duluan apa ayam duluan? Allah kuasa menciptakan ayam duluan, Allah kuasa menciptakan telur duluan. Yang penting ada telur pertama dan ada ayam pertama. Kuasa Allah menciptakan telur pertama atau ayam pertama, kita bilang. Ada ayam pertama, bebek pertama, harimau pertama, coba. Ini tidak, kalau kita berpikir ke Allah, kalau orang berpikir tentang Allah akan bingung. Karena kenapa? Gara-gara dia nggak putus-putus mata rantai itu. Tapi orang Islam dia putus. Allah pencipta. Ada ayam pertama, ada bebek pertama, ada manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Aman kan? Apa yang jadi? Apa yang bikin kita gila? Yang nggak boleh berpikir satu aja. Zat Allah tidak boleh kita pikirkan, karena tidak serupa. Nggak akan mampu kita pikirkan, dan tidak boleh. Barang siapa yang berpikir tentang Allah, maka jatuh kufur nanti. Lemahnya kita dalam lemahnya kita karena tidak mampu kita berpikir tentang Allah, itulah iman. Nggak mampu, nggak boleh. Menyerah karena tidak mampu, itu iman. Berupaya keras untuk berpikir, itulah kufur dan syirik. Perkataan siapa? Sayyidina Abu Bakar. Al-ajzu an darakil idraku wal bahthu an dzatihi kufrun wa isyraku. Lemahnya kita dalam berpikir tentang Allah, itulah iman. Nggak mampu. Berupaya keras berpikir tentang Allah, itulah kekufuran dan kesyirikan. Itu. Kemudian Allah disifati dengan sifat Ar-Raziq. Apa arti Ar-Raziq? Allah pemberi rezeki. Setelah Allah pencipta makhluknya dari tidak ada yang menjadi ada, Allah pula yang memberi kita rezeki. Jangan khawatir, jangan galau. Tapi Allah memberi rezeki. Saya kok miskin terus ya? Ini dunia. Allah yang memberikan rezeki. Allah yang memberikan rezeki. Malaikat yang mengantarkan rezeki kepada kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita, bukan kerjaan kita yang memberi kita rezeki, bukan bos kita yang memberikan rezeki, bukan lembaga tempat kita bekerja yang memberikan rezeki, tapi Allah pemberi rezeki. Dapat dibuktikan itu? Coba kita lihat, sama-sama PNS, golongan sama, rezeki berbeda. Satu PNS punya harta banyak dia, sama golongan. Coba dari mana rezeki? Dari Allah. Sama rezeki, sama golongan, ada sama rezeki? Enggak sama. Bukan PNS yang memberi kita rezeki. Yang memberi kita rezeki adalah Allah. Namun kita bekerja saja dengan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Rezeki itu dari Allah, walaupun itu haram. Masalahnya yang haram itu nanti permujawaban di akhirat, tanggung sendiri. Tapi halal haram rezeki itu dari Allah. Seandainya kita tawakal ya, coba lihat burung, pagi keluar, pulang sore udah kenyang. Tawakal aja. Masalah jumlah nggak tahu kita, Allah yang tahu. Yang penting di kita apa? Yang penting di kita adalah berusaha. Yang penting di kita adalah mengarahkan kasab kita untuk berupaya yang halal-halal, yang dibolehkan dalam agama. Itu aja upaya. Allah yang melihat upaya kita. Rezeki itu biasanya kita kalau lebih muda biasanya ya, belum nikah kan kurang rezeki karena dari orang tua. Nanti ketika udah dewasa, udah menjadi orang tua, rezeki anak dari orang tua. Makanya kalau dilihat orang tua yang banyak rezeki. Misalkan, intinya Allah memberikan rezeki kepada setiap orang. Jangan takut miskin. Jadi jangan berpikir nanti kalau saya nggak bohong, nggak banyak uang, nggak berkah.
Semua itu sudah Allah tentukan. Kita nggak bisa menjawab rezeki itu. Alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghairi fatma'anna bali, kata para ulama. Kalau nggak salah entah Imam Hasan Al-Bisri yang bicara, beliau itu sedang makan anggur satu tangkai, satu persatu. Terakhir keselek apa? Kan? Kesedak. Keluar satu anggur, diambil anak kecil dimakan. Ini anggur sudah tercatat untuk anak kecil itu. Coba rahasia rezeki. Beliau berkata, saya mengetahui bahwa rizkiku tidak akan bisa diambil oleh orang lain, maka tenanglah hatiku. Gak usah kita sikut-sikut. Kalau udah rezeki kita, ada aja jalan dia mutar cari kita. Selemah apapun kita berada di rumah ditelepon oleh orang, kaitu bit peng. Sudah keluar uang ini, datang ya di rumah. Ya kan? Tapi kalau belum rezeki kita nggak diampra-ampra, ini ya Allah belum, nggak dapat. Kalau belum, makanya di sini kita diajarkan bersabar, menekan nafsu, bahwa tidak semua yang kita inginkan harus tercapai di dunia ini. Kalau nanti di surga, iya, apa yang kita mau makan suka-suka hati ada. Ini dunia, itu pengajaran keimanan kepada kita, bahwa kita bersabar ketika belum waktunya. Nah, jam berapa ya? Kita selesaikan ya sedikit lagi ya, karena saya nggak ngajar ini. Kemudian Al-Alim, Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu dengan ilmunya yang azali. Ilmu Allah azali. Allah dan sifat-sifatnya azali, tidak ada awalan. Ilmu Allah juga tidak ada awalan. Allah tidak ada awalan, ilmu Allah tidak ada awalan. Bukan seperti ilmu kita ada awalan. Awalnya tidak tahu, jadi tahu. Oh, gitu kan? Oh, gitu ya prosesnya. Bikin ini. Dari nggak tahu jadi tahu. Ini ilmu kita berubah-ubah. Dari tidak tahu jadi tahu. Kemudian belajar lagi, tahu lagi. Nanti nggak belajar, lupa. Coba kalau nggak hadir ngaji satu bulan, apalagi setahun. Dulu pernah saya belajar di mana, di Fakultas Tarbiyah. Masih ingat? Pertanyaannya masih ingat apa enggak? Ya udah dipelajari. Bukan sekedar intisab pernah belajar gitu kan? Pernah saya dengar itu kitab, dengar saja, hukum-hukumnya masih ingat. Kalau kita tinggalkan, nggak akan ingat. Kalau kita nggak ngajar, nggak akan ingat, atau nggak belajar terus, tidak akan ingat, lupa. Inilah manusia, berubah-ubah. Sementara Allah, pencipta kita, berilmu. Ilmunya tidak ada awalan, tidak bertambah, tidak berkurang, dan tidak diperbaharui ilmu Allah. Tidak ada awalan, tidak berubah-ubah. Itu kan? Kita baru mengetahui anak lahir, nanya, laki apa perempuan? Gitu kan? Laki apa perempuan anaknya? Laki-laki. Oh, kata dokter perempuan kemarin. Dokter aja bisa keliru. Tapi Allah pencipta kita, sebelum Allah ciptakan tahu. Setelah terjadi, bagaimana terjadinya Allah mengetahui. Luar biasa. Agungnya pencipta. Ini yang belum menikah, anaknya laki apa perempuan, siapa yang tahu? Atau siapa jodoh? Enggak, jodoh kita belum tahu. Dulu kami waktu kuliah pernah ngomong-ngomong dengan kawan-kawan, kita nanti 2020 coba ya saling call, udah jadi apa, suaminya siapa dulu. Itu loh kita kan manusia, penasaran bagaimana kita. Karena kita tidak mengetahui tentang diri kita sendiri. Tapi Allah Maha mengetahui tentang kita. Yang belum terjadi Allah tahu, bagaimana nanti terjadinya Allah. Coba agungnya. Ini saling, yuk nanti ya. Begitu sampai 2020, leho kau nggak sempat lagi menghubungi, nggak ingat pun lagi. Coba. Kita penasaran dengan diri kita sendiri. Siapa jodoh, bagaimana anak? Cantik-cantik apa? Laki apa perempuan? Lucu-lucu apa enggak ya anak kita? Gitu kan? Gak bisa kita jawab. Berapa orang? Bisa tentukan sekarang?
Saya mau 2 laki-laki, 2 perempuan, cantik-cantik pesan. Emang jus jus sirsak bisa dipesan. Itu ya. Begitulah kuasa Allah. Begitulah ilmunya Allah. Bukan juga seperti ilmu ulama. Ilmu ulama ada awalan. Tidak berubah-ubah ilmu Allah. Yang belum terjadi Allah tahu. Kita ini masuk surga apa masuk neraka Allah tahu. Tapi jangan kita bilang karena Allah tahu semua lalu ngapain kita ada yang nanya seperti itu. Kalau Allah mengetahui semua, siapa yang masuk neraka lah ngapain kita beramal? Ya salah paham ini berarti. Kita tahu apa enggak? Enggak kan? Allah memang maha tahu. Yang enggak tahu itu kita berupaya melakukan kepada yang diridhai oleh Allah. Jangan menanya kenapa kita belajar jadinya. Emang kita tahu bagaimana nasib kita? Enggak tahu, Allah yang tahu. Nah, kemudian Allah disifati dengan sifat Al-Qadir. Al-Qadir maha kuasa. Allah maha kuasa. Kuasa Allah kuasa yang sempurna. Kuasa Allah kuasa yang sempurna. Dengan kuasa ini Allah, dengan sifat kuasanya Allah mengadakan seluruh makhluknya dari tidak ada menjadi ada, mengadakan makhluknya dengan sifat kuasanya yang mungkin akal, bukan yang mustahil akal. Kuasa Allah tidak berkaitan dengan yang mustahil akal. Kuasa Allah berkaitan dengan yang mungkin akal. Apa itu mustahil akal? Akal sehat tidak menerima keberadaan sesuatu itu. Mati tidak diterima oleh akal sehat. Kuasa Allah tidak berkaitan dengan ini. Tidak boleh kita bertanya pertanyaan yang mustahil akal kepada Allah. Hukum mempertanyakan yang mustahil akal kepada Allah jatuh kufur. Misalkan orang bertanya, kuasa tidak Allah menciptakan sekutu baginya. Ini pertanyaan kufur orang yang tanyakan ini. Pertanyaan yang salah. Dijawab iya, kufur. Dijawab tidak, juga kufur. Yang bertanya udah salah pertanyaan. Dia tanya, kuasa tidak Allah mematikan dirinya sendiri? Misalkan, na'udzubillah, mati bagi Allah mustahil diterima oleh akal sehat. Enggak, jangan tanyakan. Dijawab iya, berarti dia telah mensifati mati kepada Allah. Dijawab tidak, berarti dia mengatakan Allah lemah, enggak kuasa. Artinya apa? Kuasa Allah tidak berkaitan dengan yang mustahil akal. Pertanyaan Anda salah. Sifat itu tidak diterima oleh akal sehat ada pada Allah. Mati tidak diterima oleh akal. Pada Allah. Kalau pada manusia ada mati, pada Allah tidak diterima oleh akal sehat, ada kematian. Karena Allah tadi bersifat ad-daim, mudah kita pelajari. Jangan pertanyakan itu. Yang enggak ada pada Allah enggak usah ditanyakan. Sebagaimana kita tidak boleh bertanya sesuatu yang pada benda saja kita enggak tanyakan. Kita ambil batu, kita tanya, batu ini cerdas apa bodoh? Orang bingung, ya kan? Kenapa bingung? Karena ada salah pertanyaan. Pada batu tidak ada sifat cerdas atau bodoh. Yang ada pada batu kita pertanyakan, ini batu keras atau lembut? Keras jawabannya karena ada sifat keras pada batu. Kita tanya batu cerdas apa bodoh? Yang tanya bodoh. Udah bilang. Yang tanya nggak sehat akalnya. Inilah kuasa Allah tidak berkaitan dengan yang mustahil akal. Pada benda aja, nggak ada benda, nggak ada sifat itu pada benda. Kita tanyakan aneh. Ini gedung berjalan sehari itu berapa kilometer? Gedung berjalan 1 hari berapa kilometer? Sakit kepala ini udah berfilsafat dikira sama orang. Filsafat orang ini tinggi pertanyaannya, tinggi sampai nggak bisa dijawab. Pertanyaan tinggi apa itu? Pertanyaan bodoh. Nggak ada, jangan ditanyakan. Apa? Pohon bisa berjalan berapa kilometer? Sejak kapan? Kecuali dalam film kartun. Inilah pertanyaan yang keliru, yang orang menganggap dirinya udah terlalu pintar dengan seperti itu. Padahal bodoh, terlalu bodoh itu. Bukan pertanyaan kok ditanyakan ke Allah apalagi. Kepada benda aja nggak sesuai diketawain kita. 2, ditertawain bagi orang yang udah cas pikirannya. Yang satu lagi diam. Mau jawab nggak berani, takutnya salah dijawab, nanti takutnya dianggap kita bodoh. Coba, udah dibodohi kita ternyata dalam hal itu. Nggak boleh bertanya.
Yang mustahil bagi Allah, kuasa Allah tidak berkaitan dengan yang mustahil akal. Kuasa Allah berkaitan dengan yang mungkin akal. Apa itu mungkin akal? Segala sesuatu yang akal sehat menerima adanya sesuatu itu kali waktu tertentu dan tidak adanya kali waktu yang lain. Itulah kuasa Allah berkaitan dengan ini. Mana? Kuasa tidak Allah menciptakan gunung tiba-tiba muncul di situ? Kuasa. Kuasa enggak? Allah menciptakan ada manusia. Jangan pertanyaan kuasa tidak. Karena kenapa? Kalau tidak, berarti ada peluang untuk tidak kuasa. Caranya Allah kuasa. Langsung Allah kuasa. Berkaitan dengan yang mungkin akal. Ada manusia naik ke bulan, percaya? Percaya? Allah Maha Kuasa kok. Naik ke langit Nabi Muhammad ketika Mi'raj naik ke langit. Enggak perlu tanya kuasa apa tidak. Langsung kita bilang Allah kuasa. Kuasa Allah sempurna berkaitan dengan yang mungkin akal. Walaupun menurut akal kita enggak mungkin. Sesuatu yang biasa terjadi atau yang luar biasa terjadi mungkin untuk Allah adakan sesuatu, asalkan itu yang mungkin akal. Manusia naik ke langit, di tangan keluar air, yang air itu bening, air suci, bersih, berkah lagi airnya. Di tangan siapa keluar? Di tangan Rasulullah. Di tangan kita ada keluar air? Keringat, ya keringat di tangan kita keluar. Di tangan Rasulullah keluar air yang gak biasa terjadi. Baik itu biasa atau luar biasa, Allah kuasa. Itu kan? Itu mukjizat yang gak biasa terjadi. Allah kuasa menciptakan segala sesuatu yang mungkin akal. Yang biasa atau luar biasa. Yang mungkin akal, tapi jangan sentuh ke dalam yang mustahil akal, karena kuasa Allah tidak berkaitan dengan yang mustahil akal. Makanya pertanyaan yang aneh tadi kita bilang jangan tanyakan itu, karena kuasa Allah tidak berkaitan dengan yang mustahil akal. Itu tadi kita bilang sebagian orang menganggap dirinya sudah sangat mahir, sudah sangat berfilsafat. Ternyata filsafat nggak nyampi. Makanya dalam Islam Imam Al-Ghazali menolak itu. Karena berfikirnya orang filsafat yang tidak ada batas, sehingga dia menerobos batas-batas yang dalam agama itu tidak boleh. Itu ya. Allah Maha Kuasa. Kuasa Allah berkaitan dengan yang mungkin akal, tidak berkaitan dengan yang mustahil akal. Yang mustahil akal, akal sehat tidak terima keberadaannya. Ngapain dikaitkan dengan kuasa Allah? Kuasa Allah berkaitan dengan yang mungkin akal. Kuasa Allah sempurna berkaitan dengan yang mungkin akal. Yang akal sehat menerima adanya kali waktu tertentu, tidak ada waktu dalam kali waktu yang lain diterima oleh akal sehat. Orang mau naik ke langit, akal sehat menerima. Kali waktu tertentu boleh terjadi, kali waktu yang lain tidak terjadi. Yang kuasa mewujudkan segala apa yang Ia kehendaki. Al-fa'alu lima yurid. Allah kuasa mewujudkan segala apa yang Allah kehendaki. Kuasa Allah ciptakan, tidak ada yang dapat menghalanginya. Virus corona, berapa banyak orang menghalanginya? Walaupun dibilang ciptaan atau enggak, kalau Allah tidak berkehendak, kalau Allah tidak mengizinkannya terjadi, tidak berkehendak untuk terjadi, tidak mewujudkannya, maka tidak akan ada, walaupun itu corona. Berapa banyak orang berdoa? Allah kuasa mewujudkan segala yang Ia kehendaki tanpa masyaqqah. Tidak ada sedikit pun berat, tidak ada masyaqqah itu, tidak kesulitan ya. Tidak sulit bagi Allah untuk mengadakan segala sesuatu, tidak sulit sama sekali. Virus corona, berapa banyak orang berdoa, kalau nggak hilang. Berapa banyak dibuat vaksin, sudah 2 kali vaksin kena lagi. Coba. Ketiga katanya. Ketiga lagi, sakit lagi waktu vaksin, ada lagi. Bukan berarti nggak boleh vaksin. Maksudnya begitulah Allah berkehendak, tidak ada yang dapat menghalanginya. Kalau Allah berkehendak dengan vaksin sembuh. Kalau Allah tidak berkehendak tidak sembuh. Berapa banyak? Tadi kan ceritanya ada yang vaksin sembuh, ada yang minum Panadol sembuh, ada yang minum Bodrek sembuh, ada yang minum dua-duanya mau mati, nggak sembuh juga sakit kepala. Minum Panadol nggak sembuh, datang ke dokter nggak sembuh. Itu semua adalah kehendak Allah, kuasa Allah. Tidak ada yang dapat menghalang. Walaupun Panadol nggak dapat menghalangi kehendak Allah.
Kalau ternyata dapat sembuh bukan terhalang kehendak Allah, memang Allah sudah berkehendak dia sembuh, bukan gara-gara Panadol, gara-gara doa saya. Doa kita tidak dapat menolak kehendak Allah. Doa kita hanya ibadah dan kepasrahan kita kepada Allah, bukan untuk menolak takdir Allah. Siapa kita bisa menolak? Allah menentukan, ternyata diterima. Oh, apa itu takdir Allah yang tertolak? Tidak. Ketika Allah menerima doa kita, berarti Allah memang sudah berkehendak. Memang kita jalannya seperti itu. Kehendak kita sesuai dengan kehendak Allah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi maka akan terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Kalau Imam Asy-Syafi'i berkata apa? Ma syi'ta kana wa in lam asya. Apa yang engkau kehendaki ya Allah pasti akan terjadi walaupun aku tidak berkehendak. Dan apa? Wa ma syi'tu in lam tasya lam yakun. Dan apa yang aku kehendaki jika engkau tidak berkehendak tidak akan terjadi. Ini iman. Itu apa yang kita kehendaki. Ketika ternyata saya berkehendak terjadi, berarti kehendak Allah memang terjadi. Dan tidak semua harus kehendak kita itu terwujud di dalam dunia ini. Itu pelajaran untuk kita, bahwa dunia akan kita tinggalkan, yang akan kita tuju adalah akhirat yang kekal selama-lamanya. Itu hari ini tentang makna syahadat. Pertama sudah sampai ke al-fa'alu lima yurid. Ke depan masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Ke depan insya Allah semoga diberi umur yang berkah oleh Allah untuk dapat kita pelajari ilmu agama sebelum ruh kita dicabut. Saya kemarin membaca dari postingan Syekh Salim, dari siapa ya Allah lupa namanya, dari seorang ulama. Beliau berkata, keluarkan dunia di hatimu sebelum tubuhmu keluar dari dunia ini. Akhrij, keluarkan di hati kita kecintaan kepada dunia sehingga kita melupakan hal-hal yang menyebabkan kita tenang di akhirat. Keluarkan itu sebelum tubuh kita ini yang ninggalin dunia ini. Keluarkan dunia dari hati kita sebelum tubuh kita ninggalin dunia. Gitu. Demikian hari ini, mohon maaf bila ada kekurangan. Kita tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wallahu a'lam ahkam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bergabung. Barakallahu fikunna. Ada yang mau tanya di sini?